Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis selawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel Keluarga Zaki. Saya doakan semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Ketika umat Muslim ragu atau lupa akan salat yang sedang dikerjakannya, maka dianjurkan untuk menambah sujud sahwi di dalam gerakan salat untuk menyempurnakan ibadahnya. Selayaknya manusia pada umumnya yang tak luput dari salah dan lupa, seringkali pada saat salat umat muslim melakukan kesalahan atau sebatas keraguan. Misalnya saja lupa jumlah rakaat, lupa melakukan duduk tahiyat awal hingga mengurangi dan menambahkan gerakan salat tanpa sadar. Sujud sahwi menjadi bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya untuk tetap bisa menyempurnakan ibadah salatnya tanpa perlu mengulang ibadah tersebut dari awal lagi. Oleh sebab itu, penting bagi umat muslim untuk mengetahui tata cara dan sujud sahwi bacaan dengan benar. Memahami pengertian dan dasar hukum sujud sahwi. Kata sahwi berasal dari bahasa Arab yang artinya lalai atau lupa. Berdasarkan pengertian tersebut, maka sujud sahwi adalah gerakan sujud yang dilakukan di akhir salat sebelum salam untuk menyempurnakan salat ketika lupa atau ragu. Karena manusia sejatinya makhluk yang sering melakukan khilafan dan lupa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan untuk tetap memperbaiki kekurangan gerakan salat tersebut tanpa harus mengulang gerakannya dari awal. Dalam satu riwayat hadits tertulis yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika kalian ragu, tidak ingat apakah sudah melakukan salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka buanglah ragu itu dan lanjutkanlah pada hal yang diyakini hitungan 3 rakaat dan hendaklah melakukan sujud 2 kali sebelum salam. Jika salat tersebut sempurna maka tambahan 1 rakaat dihitung pahala baginya dan 2 sujud merupakan kesunahan baginya. Jika ternyata salatnya memang kurang 1, maka tambahan 1 rakaat menyempurnakan salatnya dan 2 sujud itu untuk melawan kehendak setan. Hadis riwayat Abu Daud. Kisah serupa juga tertuang dalam hadits sahih lainnya. Suatu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lupa jumlah rakaat salatnya dan ditanya oleh para sahabatnya, "Ya Rasulullah, apakah ada perubahan jumlah rakaat dalam salat?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Saya hanyalah manusia biasa. Saya bisa lupa seperti kalian juga lupa. Jika lupa, ingatkanlah aku. Jika kalian ragu tentang jumlah rakaat salat kalian, pilih yang paling meyakinkan dan selesaikanlah salatnya. Lalu lakukan sujud sahwi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tata cara dan bacaan sujud sahwi. Sujud sahwi berapa kali dilakukan? Dalam satu riwayat hadits sahih dijelaskan tata cara dan menjawab pertanyaan lainnya yakni sujud sahwi setelah salam atau sebelumnya. Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dijelaskan, setelah beliau menyempurnakan salatnya, beliau sujud 2 kali. Saat itu beliau bertakbir setiap akan sujud dalam posisi duduk. Beliau lakukan sujud sahwi ini sebelum salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu berarti setelah membaca doa tasyahud akhir, Anda baru bisa melaksanakan sujud sahwi sebanyak 2 kali. Cara melakukan sujudnya pun masih sama dengan ibadah salat pada umumnya. Berikut ini tata cara sujud sahwi, di antaranya. Di saat ragu atau lupa, yakini saja jumlah rakaat terakhir dan selesaikan salat sampai membaca tasyahud akhir. Setelah membaca tasyahud akhir, baru melakukan sujud sahwi sebanyak 2 kali dan dipisahkan dengan duduk antara 2 sujud. Gerakan sujudnya sama seperti sujud dalam gerakan salat pada umumnya. Setiap akan sujud, baca takbir, Allahu Akbar. Kemudian setelah melakukan 2 sujud sahwi, baru kemudian Anda salam. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin.